Tidak, orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam, ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipahami seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah. Ketika rezeki kita diuji agak macet sedikit saja, kita tidak menyalahkan. Inilah gara-gara taubat ini. Coba kalau nggak taubat kemarin. Kesalahan berpikir membuat kita menjadi salah berbuat. Kesalahan berbuat, kesalahan bicara, kesalahan menarik kesimpulan berawal dari mempertuhankan hawa nafsu. Itulah yang disindir Allah dalam Al-Quran. Ittakhadha ilahahu hawahu. Ittakhadha menjadikan, ilahahu Tuhannya, hawahu hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Faksusil qasoso, ceritakan tentang kisah-kisah itu. Kisah siapa? Kisah nabi-nabi itu. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya berpikir, oh ternyata aku sekarang sedang sakit, Nabi pun ternyata juga sakit. Sekarang sedang agak macet sedikit rezeki, sesungguhnya supaya Allah mengajarkan bersyukur tentang lapangnya rezeki. Oh sekarang anakku ini agak sulit sedikit diatur, supaya untuk mengingatkan, supaya ada usaha dan ikhtiar doa lebih. Allah cuma ingin kita sujudnya lebih lama sedikit dari biasa. Kalau rezeki kita lancar, sujudnya mungkin tasbihnya 3 kali, 1 nafas, subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la. Dia buat kita agak sakit batuk sedikit, agak demam sedikit, agak sakit kepala sedikit. Bukan berarti kita lantas curiga ini Omikron sudah sampai. Hanya saja sekedar supaya tasbih kita lebih banyak daripada biasanya, hati kita lebih khusyuk daripada biasanya, munajat kita lebih, bangun kita lebih awal daripada biasanya, duduk kita di masjid mungkin lebih lama daripada biasanya, karena ceramah kadang tidak membentuk, tidak merubah ibadah, tapi ada sesuatu yang bisa merubah ibadah. Itulah tujuan Allah. Tapi puncak dari segalanya adalah supaya kita menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lain. Ketika Ustadz Abdul Somad ketawa ditanya kenapa diciptakan nafsu. Kenapa Allah menciptakan nafsu? Iya juga ya. Kenapa Allah menciptakan? Ada makhluk isinya nafsu aja, nggak ada akalnya. Ayam, kambing, kucing, ila akhirih. Tapi ada satu makhluk nggak ada nafsunya, yang ada hanya budi baik, pekerti baik saja. Ini adalah malaikat. Yang ini nggak ada nafsunya, yang ini isinya nafsu saja. Maka diciptakan Allah makhluk yang baru. Inni ja'ilum fil ardi. Inilah dia makhluk yang baru. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Karena Adam punya hawa nafsu, tapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu ada 3 levelnya. Nafsu yang pertama, innan nafsala ammaratum bisu. Selalu ngajak yang jahat, ngomongnya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, bisu. Yang kedua, udah mulai ada baik-baiknya, namanya nafsul lawamah. Tergantung dia yang ngajak siapa. Kalau ada yang ngajak, ayo kita pengajian, oke.